Selamat siang, perkenalkan nama saya Caroline J. Meniling. Saya jurusan Sistem Informasi. Tempat bersekolah saya di Universitas Mercu Buana. Berikut saya akan menjelaskan hasil jawaban saya pada bagian A. Penjelasan tentang pentingnya etika bisnis. Peran etika bisnis memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai yang tinggi. Karena diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi. Penjelasan kedua yaitu mengenai prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukannya. Pelaku bisnis yang otonom berarti orang tahu sepenuhnya mengenai keputusan dan tindakan yang diambilnya akan sesuai dengan atau bertentangan dengan nilai atau norma-norma tertentu, serta resiko yang akan timbul bagi perusahaan maupun pihak yang lain. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran sangat relevan dan mutlak diperlukan dalam dunia bisnis. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang di dalam dunia yang penuh saingan yang ketat. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip yang tidak merugikan orang, penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang melekat pada diri manusia. Dan bisnis tidak boleh ada pihak yang merugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai karyawan, pemasok, penyalur, konsumen, investor maupun masyarakat yang luas. Keempat yaitu prinsip yang saling menguntungkan. Prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima yaitu prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral yaitu adalah tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar ia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaannya. Prinsip ini mengandung sebuah imperatif moral yang berlaku bagi diri pelaku bisnis dan perusahaan untuk berbisnis sedemikian rupa agar tetap menjadi paling unggul dan tetap percaya. Alasan ketiga yaitu mengenai cost plus inflation dan demand full inflation. Cost plus inflation yaitu inflasi terjadi karena naiknya biaya produksi. Dengan meningkatnya biaya produksi tentu akan berimbas pada kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dan demand full inflation adalah inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan permintaan total yang sangat berlebihan, namun jumlah produksi tidak dapat meningkat lagi sehingga bertambahnya permintaan akan berdampak pada terjadinya perubahan peningkatan harga. Alasan keempat yaitu tentang aspek kerangka kerja penerapan etika bisnis. Berikut terdiri atas aspek struktural yang merupakan aspek yang memastikan bahwa arah pelaksanaan dan akuntabilitas organisasi dalam mengawal pelaksanaan program penerapan etika bisnis perusahaan. Aspek yang kedua yaitu aspek operasional menunjukkan bahwa sebaiknya proses implementasi program etika bisnis perusahaan dilaksanakan secara sistematis dan struktur, sehingga memungkinkan dipantau keberhasilannya. Aspek yang ketiga yaitu aspek perawatan merupakan upaya dan kegiatan penerapan etika perusahaan yang berlanjut, sehingga aspek penerapan etika ini akan selalu meningkat aktivitasnya melalui perbaikan yang berkesinambungan. Alasan yang kelima yaitu tentang karakteristik bentuk kepemilikan usaha perseorangan. Kepemilikan perseorangan harus bersedia menerima tantangan dan tanggung jawab akan kinerja perusahaan secara penuh. Tekanan dari tanggung jawab seperti ini dapat lebih besar daripada tanggung jawab seorang karyawan dimanapun juga. Tanggung jawab atas keberhasilan bisnis yang mereka menjalankan dapat mendorong mereka untuk terus-menerus memonitor perkembangan bisnisnya. Banyak pemilik tunggal
hasil pernah memiliki pengalaman kerja di pasar yang sedang mereka geluti sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan saingan. Jelaskan keenam yaitu tentang kerugian dan keuntungan kepemilikan usaha perseorangan. Keuntungan kepemilikan perseorangan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh keuntungan akan diterima oleh pemilik tunggal, tidak harus membagi keuntungan perusahaan yang berhasil, akan kembali kepada pemiliknya. Yaitu organisasi yang mudah mendirikan suatu kepemilikan perseorangan relatif. Hanya sedikit persyaratan hukum yang dibutuhkan. Bentuk kepemilikan perseorangan tidak perlu mendaftarkan perusahaan di bagian luar, di mana pada bagian umum ini dapat dilakukan melalui surat. Persyaratan perizinan yang spesifik dapat bervariasi di antara setiap negara, bagian, dan bahkan kota di mana bisnis tersebut berlokasi. Kerugian kepemilikan perseorangan yaitu pemilik yang menanggung seluruh kerugian, sama halnya dengan pemilik tunggal yang tidak dapat membagi kerugian yang dialami oleh perusahaan. Sayangnya, pendapatan yang diperoleh hampir tidak mencakupi untuk membayar gaji para karyawan. Anda tidak hanya kehilangan investasi Anda sebesar pada perusahaan, tetapi juga memiliki kewajiban atas yang Anda pinjam. Karena Anda adalah pemilik tunggal, maka tidak ada pemilik yang lain yang dapat membantu menutupi kerugian tersebut. Yaitu kewajiban yang tidak terbatas. Orang pemilik tunggal memiliki subjek dari kewajiban yang tidak terbatas, yaitu terdapat batasan atas utang yang menjadi kewajiban dari pemiliknya. Yang ketiga yaitu dana yang terbatas. Orang pemilik tunggal mungkin memiliki dana tersedia yang terbatas untuk diinvestasikan dalam perusahaan. Jadi pemilik tunggal akan mengalami kesulitan untuk terlibat dalam bisnis pembuatan pesawat terbang, kapal, komputer, dan bisnis yang lain membutuhkan modal dalam jumlah yang substansial. Alasan ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan persekutuan atau partnership dalam bisnis. Bisnis yang memiliki secara bersama oleh 2 orang atau lebih orang disebut sebagai persekutuan atau yang dimaksud dengan partnership. Para pemilik dari bentuk bisnis ini disebut sebagai sekutu atau yang disebut dengan partner. Alasan nomor 8 yaitu tentang perseorangan terbatas adalah perseorangan terbatas atau disingkat dengan corporation adalah suatu entitas yang tercatat di sebuah negara bagian dan membayarkan pajak serta secara hukum dapat dibedakan daripada pemiliknya. Penjelasan yang 9 yaitu tentang faktor pertimbangan dalam menentukan bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama yaitu pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak ini dikaitkan dengan tarif pajak yang mungkin saja berbeda untuk tiap bentuk kepemilikan bisnis. Yang kedua yaitu kemampuan menyelesaikan kewajiban. Bentuk-bentuk untuk kepemilikan usaha tertentu memberikan perlindungan terhadap kewajiban pemilik yang berhubungan dengan masalah keuangan, kepalitan, produk cacat, dan kewajiban lainnya. Dan yang ketiga yaitu pengendalian. Dengan memilih bentuk usaha tertentu, seorang pemilik usaha secara otomatis melepaskan wewenang tertentu untuk mengendalikan perusahaannya. Yang keempat yaitu tujuan bisnis. Seberapa besar dan seberapa keuntungan yang direncanakan oleh wirausahaan untuk mempengaruhi bentuk kepemilikan yang juga sejalan dengan usaha ingin mengubah bentuk kepemilikan kadangkala membutuhkan proses yang rumit. Alasan ke-10 yaitu tentang tugas dan fungsi manajemen SDM. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan cara bekerja sama. Jadi tugas manajemen SDM adalah untuk mengatur hubungan antara karyawan atau pekerja dengan organisasi atau perusahaan tempat bekerja sama agar dapat terbangun sinergi yang baik, kokoh, dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang diberlakukan fungsi manajemen dan operasional SDM. Sedangkan fungsi manajemen SDM sebagai fungsi manajerial merupakan tugas dalam mengelola manusia secara efektif dan efisien agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang merasa puas dan memuaskan. Ke-11 yaitu tentang bagaimana perkembangan manajemen SDM saat ini. Dalam sejarah perkembangan ilmu manajemen, maka manajemen SDM merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkembangan ilmu manajemen pada umumnya. Pada pertengahan tahun 1800-an, Robert Bowen melakukan penelitian di tempat ia bekerja sebagai manajemen, yaitu pabrik permintaan kipas-kipas di New Newark, Skotlandia.
dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manusia memiliki banyak persamaan dengan mesin. Jika manusia dirawat secara baik seperti diberikan kompensasi, tunjangan, dan insentif serta lainnya secara kesinambungan, maka karyawan tersebut produktivitasnya akan meningkatkan dan memberikan keuntungan kepada perusahaan atas era sebelum penelitian abad ke-20. Penghargaan kepada pekerja manusia masih rendah karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin. Para pemimpin dalam perusahaan mementingkan sumber daya alam atau yang disebut dengan SDA daripada sumber daya alam yaitu SDM. Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian terhadap faktor manusia sebagai sumber daya alam jauh lebih meningkat. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan manajemen yang baik. Kemudian peran organisasi serikat pekerja yang lebih aktif untuk memperjuangkan haknya sebagai pekerja. Penjelasan yang ke-12 yaitu bagaimana peranan SDM bagi perusahaan. Peran SDM dalam organisasi sangat penting karena sebagai motor penggerak dan pengelola sistem agar dapat berjalan dengan baik, maka pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, SDM dijadikan salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penjelasan ke-13, apa tantangan dalam manajemen SDM? Berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh umat manusia pada masa depan adalah untuk menciptakan organisasi yang semakin beraneka ragam, tapi sekaligus menuntut pengelolaan yang semakin efisien, efektif, dan produktif. Harus diakui bahwa ketergantungan organisasi MSDM yang semakin bermutu tinggi akan semakin besar pula untuk mewujudkan kondisi tersebut. Perlu peningkatan kesadaran tentang maksud dari semua kegiatan manajemen SDM terhadap keberhasilan organisasional. Ke-14 yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen produksi. Manajemen produksi adalah proses yang secara kontinu dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dan ke-15 yaitu definisi manajemen pemasaran. Definisi singkat dalam pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan mendapatkan laba. Ruang lingkupnya terbatas pada bidang sisi bisnis saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas pemasaran tidak ada lagi sekedar berlingkup-lingkup di bidang bisnis saja, tetapi jangkauannya telah melebar ke beberapa dimensi yang lain. Yang ke-16 yaitu bagaimana orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama yaitu konsep produksi. Berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan tidak mahal. Para manajer dari bisnis yang berorientasi pada produksi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi mahal. Yang kedua yaitu tentang konsep produk. Berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas dan kinerja dan fitur inovasi yang terbaik. Manajer dari organisasi ini berfokus untuk membuat produk yang unggul dan senantiasa yang memutakhirkan. Yang ketiga yaitu konsep penjualan, beranggapan bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produk karena organisasi tersebut harus melakukan upaya penjualan dari promosi yang agresif. Dan yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam hal menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik daripada sasaran yang akan dipilih. Dan yang kelima yaitu konsep pemasaran holistik, didasarkan atas pengembangan desain dan mengimplementasikan program pemasaran, proses dan aktivitas-aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungan. Penjelasan yang ke-17 yaitu sumber-sumber pendanaan surat berharga. Yang pertama yaitu pemodal ventura. Yang mereka cari bisnis-bisnis dalam wilayah kepentingan mereka yaitu perusahaan yang bisa tumbuh mencapai ukuran yang sangat besar, manajemen pengalaman dan teknologi baru. Dan keuntungan dari pemodal ventura yaitu tersedia modal yang besar. Dan kerugiannya yaitu memastikan pengembalian utang harus memiliki kemungkinan untuk keluar dalam 3-7 tahun, membutuhkan surat berharga yang banyak dan mungkin mempunyai kemampuan mengendalikan dalam perusahaan. Kedua yaitu investor pribadi. Yang mereka cari adalah peluang-peluang bisnis yang bagus dan dengan imbalan potensial yang lebih baik daripada investasi konvensional.
Keuntungannya yaitu bisa mendanai bisnis skala kecil dan menengah, lebih mudah untuk memastikan pengambilan utang daripada modal ventura profesional atau pinjaman bank. Kerugiannya yaitu biasanya merupakan investor yang tidak pintar dan berpengalaman dan khawatir membutuhkan surat berharga dalam perusahaan, kemungkinan ingin terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa memiliki keahlian yang diperlukan. Dan yang ke-18 yaitu merencanakan pendanaan untuk usaha kecil. Yang pertama, tentukan rencana bisnis. Yang kedua, memahami struktur rencana bisnis yang dipilih. Yang ketiga, konsultasi dengan ahlinya. Dan yang keempat yaitu menyusun rencana bisnis. 19 yaitu tentang jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi ini bagi menjadi dua jenis, yaitu real assets yang merupakan investasi yang terwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Yang bagian kedua yaitu financial assets, yaitu berupa dokumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SBPU dan sebagainya. Ketiga yaitu investasi berdasarkan pengaruh. Model ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak pengaruh dari kegiatan investasi. Yang keempat yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi model ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini menjadi dua bagian, yaitu investasi yang bersumber dana dari dalam negeri atau disingkat dengan PMBDN, investasi dari dalam negeri. Investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari investor yang asing. Pembahasan ke-20 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 faktor pengaruh penting terhadap perilaku organisasi. Yang pertama yaitu karakteristik individu, karena kinerja organisasi bergantung pada kinerja individu manajemen seperti Steve Johan yang harus memiliki lebih dari sekedar pengetahuan mengenai determinan dan kinerja individu. Dan bagian kedua yaitu motivasi individu, motivasi dan kemampuan untuk saling bekerja berinteraksi dalam menentukan kinerja. Teori motivasi berusaha menjelaskan dan meramalkan bagaimana perilaku dari individu dibangun, dimulai, dipertahankan, dan dihentikan. Yang terakhir yaitu penghargaan. Salah satu dari pengaruh yang paling kuat terhadap kinerja individu adalah sistem penghargaan organisasi manajemen dapat menggunakan penghargaan atau hukuman untuk meningkatkan kinerja karyawan yang ada.